Blok 1 bagian 1 kamar Ains terletak di lantai 9 makam besar Nazarik. Kamar, yang telah dikonversi dari kamar tidur ke kantor, diposisikan paling dekat dengan koridor. Di dalam, pemiliknya tidak ditemukan, namun suara samar kertas yang dikocok dapat didengar. Di sebelah meja yang sering digunakan oleh Ains duduk sebuah meja dan kursi yang lebih kecil namun sama luar biasa. Atas kursi itulah Albedo, pengawas wali makam besar Nazarik, duduk untuk memproses dokumen-dokumen yang diletakkan di atas meja. Ains sudah menyiapkan kantor terpisah khusus untuknya, yang memiliki status yang sama dengan kamarnya, kamar yang disediakan untuk calon anggota guild. Pada awalnya, dia memang menggunakan kamar itu sebagai miliknya untuk keperluan administrasi, namun hari masih datang ketika dia tidak bisa lagi menekan keinginannya untuk bekerja di kamar yang sama dengan tuannya. Meskipun pada awalnya permintaannya tidak ditanggapi dengan tanggapan positif, permohonannya yang tulus atas manfaat praktis dari lamarannya, dikombinasikan dengan rentetan keluhan tanpa henti, telah berhasil menerima persetujuan dari tuannya. Menatap kursi yang kosong, Albedo menundukkan kepalanya dan sedikit cemberut. Pelayan yang ditugaskan ke kamar Ains untuk hari itu, bukan yang ditugaskan untuk menemaninya, berdiri diam-diam di belakangnya. Karena itu, ekspresi langka Albedo benar-benar tidak terlihat. Satu-satunya tuannya saat ini sedang mengurus tugasnya dan karenanya tidak ada di makam besar Nazarik. Dia mengurus bisnis rutin di kota Erantel. Jika dia mendapat izin tuannya, dia akan sangat menghukum para idiot yang, dengan mengadakan pertemuan, berani melanggar batas waktu yang seharusnya dia habiskan bersamanya. Tentu saja, dia tahu bahwa permintaan seperti itu tidak akan pernah disetujui. Karena itu dia dengan paksa menekan pipedreamnya untuk mengubah Erantel menjadi lautan api tetapi usahanya sia-sia. Ketidakpuasan dalam hatinya tumbuh dan berhasil mendidih kebermanifestasi sebagai keluhan. Sungguh menyebalkan. Serangga itu, napas yang terengah-engah penuh dengan teror bisa terdengar dari langit-langit, namun mereka sengaja diabaikan oleh Albedo. Dia masih belum lupa waktu mereka telah merusak kesempatannya dan merasa yakin bahwa mereka pantas ditakuti setidaknya beberapa kali lagi. Di sisi lain, dia sudah memaafkan Mare atas perannya dalam insiden itu untuk beberapa alasan. Untuk mengatur emosinya, Albedo menghela nafas berat. Dia memutar bahunya dengan lembut beberapa kali sebelum berbalik untuk melihat dokumen yang tersisa. Mengikuti Nazarik tidak ekspansi percepatan kerajaan Sorceros, beban kerjanya meningkat secara proporsional. Mengenai diplomasi, di balik tirai interaksi ramah yang mereka miliki dengan beberapa negara lain, tanduk menandakan dimulainya perang spionase sudah terdengar. Meskipun mereka telah mengkonfirmasi kehadiran mata-mata dari teokrasi, kerajaan, dan aliansi negara kota di Erantel, kerajaan Sorceros memilih untuk hanya mengamati tindakan mereka untuk saat ini. Karena Demiurge bertanggung jawab atas urusan ini, yang harus dilakukan Albedo hanyalah menghafal laporan di depannya. Mengenai urusan internal, Erantel belum mengalami banyak insiden yang disebabkan oleh ketegangan rasial. Bukannya tidak ada yang bisa dibicarakan, tetapi, dibandingkan dengan negara lain, jumlah mereka sangat rendah. Warga tidak secara teknis diancam ke negara ini juga. Mereka hanya memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa mengerikannya Raja Sorcerer dan bawahannya yang tak berwajah, sampai pada titik di mana mereka memilih untuk menjaga diri mereka sendiri dan menjalani kehidupan yang damai dengan kehendak bebas mereka sendiri. Tingkat kejahatan sangat minim. Meskipun pelanggaran ringan telah terjadi, tidak ada yang berani melakukan kejahatan. Erantel telah menjadi surga di mana perempuan dan anak-anak dapat berjalan-jalan di malam hari tanpa mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri. Itu telah sampai pada titik di mana mereka kehabisan penjahat untuk bereksperimen dan harus mendapatkan beberapa dari kekaisaran. Mengangkatnya dengan lembut ke udara di mana dokumen itu diterima oleh pelayan, yang kemudian meletakkannya di atas meja majikannya. Ini adalah map kelima yang harus dia lalui hari ini. Ekspresi yang sedikit khawatir terlihat di wajahnya. Situasinya saat ini tidak terlalu bagus untuk dikatakan. Kerajaan Sorceros telah melalui cara langsung atau tidak langsung sangat memperluas wilayah mereka, menyebabkan mereka tanpa akhir masalah. Dibandingkan dengan sebelumnya, jumlah dokumen yang harus dibawa ke perhatian tuannya telah sangat meningkat. Seorang pemimpin yang dipaksa untuk menyaring tumpukan dokumen akan menyiratkan kelemahan dalam organisasi. Seperti yang dimaksudkan semula, atasannya hanya perlu menentukan arah atau tujuan umum agar bawahannya bekerja. Yang harus ia lakukan adalah duduk di singgasananya dan mengamati kerja keras ciptaannya. Fakta bahwa kenyataan tidak sesuai harapan bukanlah kesalahan tuannya.
Yang bisa menyamai harapannya hanya sedikit dan sangat jauh. Dengan kata lain, mereka kurang memiliki bakat. Sebagai orang yang ditunjuk untuk mengelola urusan internal dan sumber daya manusia Nazarick, Albedo tidak bisa tidak merasa malu pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah mengambil tindakan pencegahan, masa depan tetap tidak pasti. Mengganggu tuanku karena hal sepele seperti itu benar-benar konyol, tapi kebijakan persatuan rasial, rencana untuk mengadili hukum nasional, kebijakan ekonomi, dan banyak lagi harus ditentukan oleh tuanku. Jika aku melakukan semua pemeriksaan kemajuan pada tugas yang ditugaskan untuk Floor Guardians, itu akan membuat semua orang tidak senang karena mereka tidak akan dapat melihat Momonga sama, kan? Untuk saat ini, tuannya telah memberinya pemerintahan bebas atas semua urusannya, tidak peduli seberapa penting atau tidak penting mereka. Dia juga diberitahu selama dia menyetujui sesuatu sendiri, itu akan baik-baik saja di matanya. Namun, untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu, yang terbaik adalah menyerahkan hak persetujuan akhir kepada tuannya. Bagaimanapun, bahkan Albedo membuat kesalahan ada suatu waktu ketika dia akan mengirim beberapa sampah idiot dan keluarganya ke penjara beku untuk menghina tuannya, setidaknya itu menurut pendapatnya, dan bertanya apakah hukumannya harus karena penghinaan atau kebodohan. Yang mengejutkannya, tuannya keberatan dengan hukuman itu. Aku tahu Momonga sama adalah yang penyayang, namun aku masih... Albedo mengerucutkan bibirnya. Baginya itu adalah ekspresi yang jarang dibuat, dan yang hanya muncul sebentar ketika tuannya tidak ada di sana. Tak lama, senyumnya kembali saat dia mengambil binder berikutnya. Saat membaca, pikirannya menjadi sibuk dengan sesuatu yang lain. Di antara semua guardian lantai, ada satu yang dia harus tetap paling waspada untuk Demiurge. Ketika operasi melawan kerajaan suci berakhir, Demiurge sibuk melakukan perjalanan jauh dan luas untuk mendirikan agen intelijen dengan Nazarick di pusatnya. Bagi Albedo, agensi itu terbukti bermasalah. Itu akan baik-baik saja jika itu dipimpin oleh Albedo, pengawas guardian sendiri, tetapi bukan tidak mungkin bahwa posisi yang baru dibuat akan diberikan kepada Demiurge. Itu akan menjadi situasi yang merepotkan. Jika mungkin, dia akan senang mengambil otoritas itu untuk dirinya sendiri dengan membiarkan mudah untuk memanipulasi boneka wayang agensi. Beberapa wajah muncul dalam pikiran, tetapi mereka semua kekurangan kapasitas. Jika saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan, maka satu-satunya kandidat yang memenuhi syarat dengan margin jauh adalah aktor Pandora. Akan sangat sulit untuk bergulat dengan banyak otoritas kontrol dari Demiurge. Tidak mungkin baginya untuk mengetahui niat Albedo yang sebenarnya jika itu terjadi. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi penyebab keprihatinan yang besar. Mungkin lebih baik tidak melakukan apa-apa untuk saat ini. Kakak perempuannya mungkin menjadi pilihan yang baik, tetapi dia bukan sekutu yang bisa dipercaya Albedo tanpa syarat. Jika dia mengetahui niat Albedo yang sebenarnya, sangat mungkin bagi mereka untuk menjadi musuh. Adik perempuannya, individu terkuat di Nazarick, mungkin akan tetap di sisinya bahkan jika dia tahu tentang rencana Albedo. Namun, itu karena tuannya telah memerintahkannya untuk mematuhi perintah Albedo. Mendesah, berantakan sekali. Mereka kekurangan staf. Tidak, tenaga kerja bukanlah satu-satunya kekurangan mereka. Ada juga masalah dana yang Albedo sendiri bisa belanjakan dengan bebas. Dalam hal itu, rencana tuannya untuk memperluas operasi di luar Nazarick telah bekerja untuknya. Guild Adventurer yang direorganisasi bisa dengan tindakan Mare, perlunya waspada untuk Aura, di bawah komando Kosaitus, intelijen dari korban, nilai jaringan transportasi Soltir, mengumpulkan dana rahasia dari Merchants Guild, tenaga kerja, dan juga Demiurge dan gadis itu. Ya, butuh beberapa saat bagi Albedo untuk mempertimbangkan berbagai hal dari berbagai sisi, suatu prestasi yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Setelah itu alisnya sedikit berkerut. Itu tidak akan berhasil. Saya harus tetap berhati-hati terhadap Demiurge. Menjangkau gadis itu juga akan terlalu berbahaya. Jika saya tidak hati-hati, dia mungkin menjadi lawan yang harus saya waspadai, bahkan lebih daripada Demiurge. Dia menyelesaikan tugas lain sambil merenungkan segala macam strategi dan meraih pengikat lainnya. Pengikat berisi informasi dalam jumlah terbatas. Entah masalah baru sedang disajikan, atau itu disiapkan oleh seseorang yang tidak terbiasa dengan dokumen, seperti Soltir. Albedo melirik sampul berjudul, mengenai masalah yang dihadapi oleh tim yang mendukung manajemen gandum kerajaan suci. Rupanya yang pertama, Albedo tidak bisa mengingat apapun sehubungan dengan masalah seperti itu. Apa sesuatu terjadi? Albedo berkedip beberapa kali saat dia membaca, matanya terbuka lebar ke lingkaran-lingkaran halus.
Dia membacanya lagi dari awal dan setelah mengkonfirmasikan isinya tidak mengandung metafora atau kepalsuan, mulutnya sedikit terbuka seolah-olah dalam keadaan linglung. Wajahnya yang biasanya berwibawa tampak lebih bingung daripada yang lain, seolah-olah dia tidak dapat memahami apa yang dia baca. Albedo, salah satu pemikir teratas Nazarik, memiliki ekspresi yang jarang terlihat oleh orang lain, sebuah bukti keparahan situasi. Meskipun begitu, pikiran jernih Albedo masih mendorong maju, merenungkan penyebab dan kemungkinan masalah yang disajikan. Sangat mungkin gadis itu mengkhianati kita tapi, apakah dia menerima tawaran yang lebih baik dari organisasi lain? Tetapi menurut penilaian saya, tawaran itu seharusnya tidak mungkin untuk diterima. Tidak, belum ada yang dikonfirmasi. Kurangnya kecerdasan lagi. Ya, siapapun yang mempresentasikan laporan itu harus menjelaskannya secara rinci. Pada saat yang sama, dia harus mendiskusikan masalah ini dengan Demiurge, rekannya yang mungkin sangat terkait dengan masalah tersebut. Melaporkan kepada tuannya harus menunggu sampai sesudahnya. Dia melihat-lihat dua laporan lain, mengkonfirmasi bahwa itu tidak penting, dan berkata kepada pelayan yang berdiri di belakangnya. Kita harus mengadakan pertemuan darurat. Saya akan pergi ke lantai ke-7 pertama untuk membahas masalah dengan Demiurge. Jika ada yang datang mencari saya, beritahu mereka bahwa saya absen untuk saat ini. Dia mengaktifkan cincin Ain Soal Gon di jari manis kirinya begitu dia selesai mendikte perintahnya. Sebagai pengawas Guardian, dia harus mengingat di mana setiap floor Guardian berada setiap saat. Demiurge baru saja menyelesaikan pekerjaannya di Kerajaan Suci. Untuk mempersiapkan rencana melawan aliansi Dewan Negara, Slane Theocracy, dan City State Alliance, dia seharusnya kembali ke kediamannya di lantai ke-7.